paketan yang platinum itu bisa 1 tahunan, 3 kali servis, dan jarak servisnya itu 6 bulan gitu ya. 2 kali lagi servis selama 6 bulan, 1 tahun. Pang nama dibilangin nggak bisa pakai untuk beli spare part. Kalau bisa pakai beli spare part mas, ya udah saya depositkan. Nanti pas saya servis lagi, gitu ya, mau buat ganti spare part. Ini mah enggak tuh. Untuk jasa servis harus harus jasa servis lah. Kacau ini mah. Telepon CS-nya juga, aduh. Oke, yang untuk yang pertama itu CS yang pusat ya, Honda pusat itu oke lah. Nah ini yang Honda Jawa Barat, cara ngomong bicaranya, cara ininya teh menekankan kesalahan konsumen gitu. Soalnya konsumen kurang tahu ya menjelaskan di aplikasi. Banyak biasanya gini. Iya, saya tekan ini mah. Kalau ceritanya, kalau aplikasinya beda gitu kan. Dan dari pihak bengkel pun mengakui gitu ya kesalahan mereka. Gitu. Kenapa harus dibawa-bawa gitu? Gitu ya. Ya, saya dari kejadian ini ya ambil ibrohnya saja. Dan untuk kalian juga sebagai informasi, silakan komen kalau kalau memiliki pengalaman yang sama ya ketika servis, ya silakan. Ini bisa jadi informasi juga kepada yang lain ya. Gitu. Supaya tidak banyak terzolimi gitu ya. Atau memang sudah sistem ya, sudah masif gitu. Ini tadi memang sudah dijadikan, karena begini, kalau dalam dunia usaha gitu ya, usaha itu bukan, contoh ini Honda ini jualan motor nih, nah, jangan terpasok hanya jualannya saja, harus ada penghasilan dari usaha servis. Seolah-olah ya servis itu untuk membantu konsumen gitu ya, tapi harus menguntungkan juga gitu. Jualan produk lagi, spare part, merchandise gitu ya. Nah, yang parahnya itu tidak amanah gitu ya, terlalu mengedepankan keuntungan, apalagi sama dari bengkelnya ingin ngeraup keuntungan ya gitu ya, jahil, tidak amanah gitu, supaya harus servis di tempat itu terus gitu ya. Dan mungkin saja dari Hondanya pun ya gini ya, contoh kita jual sekarang itu beda zaman dulu ya, mengeluarkan produk itu ya supaya awet gitu, supaya paling awet gitu ya, untuk bersaing itu dengan kualitas. Tapi ternyata bermain di tempat servis nih, memang pertama gitu ya bagus nih, sebelum di servis itu bagus ya. Jadi kadang bertanya-tanya saya itu, kenapa ya ini juga jadi nggak enak ini ya motor deh, habis di servis tapi nggak enak gitu. Nah, mungkin ya sengaja juga gitu ya, supaya motor cepat rusak, cepat beli lagi gitu ya. Bisa nggak seperti itu ya? Mungkin saja, walau alam gitu ya. Karena mereka itu pengusaha gitu ya, yang jualan gitu ya. Gitu. Dan mereka karena sudah punya nama ya, mereka tuh nggak takut konsumen lari ya. Paling 1-2 mungkin yang lari, yang ini gitu ya. Sudah kejadian lah Honda juga kan ya, mereka harus nunggu viral dulu ini baru
Yang rangka juga ya, yang rangka motornya ini nih. Ini ada garansi rangka ini nih, bukan hanya garansi mesin ya. Vario yang 160 ABS ini yang 2024 ini sudah ada garansi rangka ini untuk kelebihannya itu. Karena dulu teh viral gitu ya, yang rangkana hancur. Sepertinya mereka kalah terbutakan ya, mungkin keuntungan. Padahal yang paling penting dalam usaha itu adalah kepercayaan ya, kepercayaan konsumen gitu ya. Tapi sepertinya mereka sudah nggak memperhitungkan itu ya. Hanya formalitas saja, ada customer service, ada apa. Karena tujuan utamanya ya jualan gitu. Spare part harus terjual gitu ya. Karena dulu juga teman saya ada yang pernah kerja ya jadi montir di Ahas ya. Ternyata mereka ditarget gitu ya, si teknisi itu, si montir itu ditarget untuk bisa menjual berapa under deal gitu ya. Ya kalau ditarget gitu kan otomatis yang nggak rusak pun gitu ya suruh diganti supaya terjual under dealnya gitu. Ternyata bukan salah montirnya juga, karena tuh tekanan tuntutan dari atasan gitu ya, dari si pemilik perusahaan itu sendiri ya. Karena memang zamannya seperti ini, bagaimana lagi kita ya sebagai konsumen ya, seolah-olah kita yang butuh ya, padahal mereka butuh jualan. Kalau kita berani mau bangkit ya, mau memboikot gitu ya, supaya mereka jerak gitu ya. Pemerintah juga sebenarnya harus bisa mengawasi juga nih, supaya para produsen itu nggak seenaknya gitu ya. Tapi ya gimana lagi ya, dunia ini tidak baik-baik saja ya, hanya sedang menunggu kiamat ya. Sulit, mentalnya sudah sulit sekali ya, terbutakan oleh dunia. Hari ini sangat sulit sekali menemukan orang baik ya, yang benar-benar baik gitu ya, hidup jujur, amanah, sangat sulit sekali ya. Mau latar belakangnya gimana pun ya, seolah-olah dunia ini merubah mereka ya, lingkungan merubah mereka ya. Kita bertawakal saja kepada Allah, mudah-mudahannya gitu, Allah memberikan hidayah gitu ya kepada mereka yang suka menzolimi gitu. Diberikan hidayah ya. Itu pengalaman saya ya, sampai ditelepon. Ini nggak tahu nih, kalau dari pihak bengkel mah nunggu 14 hari kerja. 14 hari kerja sesusah itu ya mengganti inputan gitu ya. Bahkan sudah tahu, pusat juga kan sudah tahu bahwa itu kesalahan gitu ya, tinggal dibalikin aja uangnya gitu. Apa susahnya sih ya, sama sajalah. Oke, saya mah sekarang komitmen ya, setelah habis paketan yang sudah saya beli nih, mungkin saya bengkelnya nggak kalau di sana lagi. Untuk menghabiskan paket itu cari bengkel yang lain, saya coba apakah sama tiap bengkel melakukan intrik yang sama gitu ya. Saya lihat nanti ada 2 kali lagi paketan yang platinum. Saya akan berganti bengkel meskipun rada jauh dari rumah ya.
Itu bengkelnya yang Cibiru ya, bundaran Cibiru tuh. Daya Mandiri Cibiru. Yang sama dealer. Ya coba nanti untuk yang di ujung Berung lah. Coba. Yang lebih jauh lah. Itu ya pengalaman saya. Sangat saya kecewa sekali saya sebagai konsumen. Ya. Kecewa sekali ya. Jadi seperti sudah memang direncanakan gitu ya, disengaja gitu, bukan disengaja. Ya silakanlah kalian mau berpandangan gimana, itu pengalaman saya saja gitu ya terkait servis di Honda ini sekarang ya. Kalau dulu di Yamaha ya hampir sama lah. Kalau di Yamaha itu yang baru beli aja dibilangin udah mulai rusak gitu ya, sudah rusak padahal baru itu tuh saya. Mungkin apakah mungkin dari merekanya gitu ya diganti dengan yang rusak. Wallahu alam lah. Nanti semua akan terungkap di yaumul hisab nanti ya, di akhirat ya. Dan saya akan jadi saksi ya sebagai korban kezaliman. Jadi udah aja gitu aja saya mau. Kalau saya berdoa mudah-mudahan dapat hidayah mereka itu supaya tidak mengulangi ya, supaya orang lain tidak sama terzolimi gitu ya. Dan saya kalau Allah menanyakan nanti di akhirat yaumul hisab, saya akan jadi saksi gitu ya. Dan semua terungkap kebenarannya bagaimana gitu. Siapa yang menyuruh, apakah itu sengaja atau tidak sengaja, kita serahkan saja ya. Saya anggap itu musibah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ahzirni fi musibati wahlub li khairan minha. Mudah-mudahan jadi kebaikan, menjadi kifarat dosa ya, penghapus dari dosa-dosa kita. Nah, ngomongin musibah ya. Oke, itu ya untuk seputar servis Honda Vario ini saya ya. Ngomongin tentang musibah, saya kena musibah lagi satu lagi nih. Aduh. Qadarullah ya, qadarullah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi kifarat dosa ya. Karena saya tidak bisa terbayangkan apabila dosa saya itu dibalasnya di akhirat gitu ya. Saya tidak akan munafik. Saya tidak punya dosa, banyak sekali dosa ya yang dilakukan, kecil besar mungkin, terasa atau tidak terasa. Allah menghapuskan, mungkin diberikan untuk penembusan dosa itu dengan diberi musibah ya. Ataukah saya kurang bersyukur juga ya kepada Allah, karena dalam ayatnya kan la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur kepada Allah ya, kita akan diberi azab ya. Makanya ketika dapat musibah berdoalah ya. Supaya musibah sakit kita itu menjadi kifarat dosa untuk kita ya. Menjadi kebaikan. Tadi malam ada ajakan dari Muslim FC gitu ya, dulu tempat saya silaturahmi main mini soccer di Pasir Impun. Di beberapa video sudah ada ya liputannya ketika saya main mini soccer di Pasir Impun, perjalanannya, video perjalanannya ya.
Kemarin malam ada yang ngajak gitu ya, yang di zona 73 iya, Cibiru ya, yang depan Borma. Ya udahlah, saya udah lama nggak silaturahmi dengan mereka gitu. Padahal saya besok memang mau ke Garut gitu ya, ini mau melakukan perjalanan gitu. Ya biasa aja, nggak bakal terlalu capek lah mainnya. Udah datang sampai HP ketinggalan ya, HP ketinggalan karena mainnya itu setelah maghrib jam 18 ya, jam 18. Wow, nah saya tuh main tapi pakai sepatu yang ada poolnya. Kan di Garut saya biasa pakai yang futsal ya, yang Ortus.